yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maka orang-orang Nasara mengikuti kesyirikan orang-orang sebelum mereka, orang Yahudi. Alhamdulillah. Maka inilah makna dari ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Seperti Santo Paulus diambil, bertaklid mereka, diambil ilmunya, dan akhirnya mereka tersesat dengan teologi asalisus salasah, trinitas. Maka mereka masuk kepada arbaban min dunillah, sebagai makhluk-makhluk yang menjadi tandingan Allah karena diikuti, bukan karena disembah. Ini tafsir tauhid. Dan ucapan penulis wa qauluhu ma'ana tafsiraha alladzi la iskala fihi ta'atul ulama wal ibad. Maka di sini seperti tadi tafsir dari Adi Ibnu Hatim, yang mana hadis ini hasan li ghairi. Wa minha qaulu al-Khalil alaihi salam lil kufar innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fastathna minal ma'budin rabbahu wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-muwallah hiya tafsir syahadah alla ilaha illallah faqala wa ja'alaha kalimatun baqiyatun fi aqibihi au fi aqibatin au fi uqbatin la'allahum yarji'un. Maka dari faidah di dalam ayat ini, di dalam kisah Ibrahim alaihi salam, di saat dia berlepas diri dari apa-apa yang disembah selain Allah, kecuali illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku, maka aku menyembahnya. Maka di sini terdapat tafsir dari tauhid, di mana Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari orang-orang yang melaksanakan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka ini tafsir dari tauhid. Dan dikecualikan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah. Karena Allah Jalla wa'ala yang hak untuk disembah. Tidak semuanya dinafikan, la ilah, tidak ada Rob yang disembah. Tidak harus dikecualikan, ilallah, hanya Allah saja. Maka inilah dari tafsir syahadah alla ilaha illallah, di mana disebutkan bahwa Ibrahim berlepas diri dari semua peribadatan kecuali ilalladzi fatarani. Maka ini tafsir tauhid. Pas makna la ilaha illallah. Apa makna la ilah? La i'rabnya la nafilil jins. Ilaha di sini yufidu al-umum al-mutlaq. La ilaha maknanya tidak ada sesembahan. Maka semua yang namanya disembah dinafikan, tidak boleh. Tidak ada ilah yang disembah. Kemudian diistisna ilallah, kecuali hanya Allah saja. Maka kalau begitu ayat ini, di mana disebutkan Ibrahim bari untuk penyembahan kepada seluruh ilah, ilalladzi fatarani fa innahu sayahdini, maka di sini tafsir dari la ilaha illallah sawa la ilaha illallah. Dan Ibrahim menafikan bari dari segala yang disembah, ilalladzi fatarani fa innahu sayahdini, kecuali hanya kepada Allah aku menyembah. Wa qala al-muallif wa minha ayatul baqarah fil kufar alladziina qala Allahu fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Fadalla ala annahum yuhibbunallah hubban adima walam yudkhilhum fil Islam.
fa kaifa biman ahabba an-niddal akbar min hubbillah fa kaifa biman lam yuhib illa nid wahdahu wa lam yuhibbillah. Fa makna di sini adalah demikian juga kata Asy-Syaikh ayat di surat Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang kufar yang mana mereka masuk api neraka. Disebutkan sebabnya mereka mencintai dari andadahum, dari tandingan-tandingan selain Allah. Kahubillah, seperti cinta kepada Allah. Maka dulu kufar Quraisy mereka menyembah Allah juga. Namun mereka juga menyembah kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung yang ada di Ka'bah. Maka syahidnya mereka mencintai Allah dan mereka pun mencintai tandingan-tandingan yang disembah selain Allah. Maka tafsir tauhid di sini menunjukkan bahwa kecintaan mereka kepada Allah tidak menyebabkan masuk kepada Islam. Kenapa? Padahal disebutkan di ayat mereka mencintai Allah karena mereka mencintai Allah tidak ikhlas, namun melaksanakan juga kecintaan kepada nid al-akbar, kepada tandingan-tandingan selain Allah seperti Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Maka di sini disebutkan oleh Syekh, fa kaifa biman lam yuhib illa nid wahdahu wa lam yuhibbillah. Maka jika seandainya orang-orang yang mereka itu penyembah berhala mencintai Allah dan mencintai berhala-berhalanya tidak masuk Islam dan forever in hell, maka bagaimana dengan mereka orang-orang yang hanya mencintai sesembahan selain Allah? Seperti mereka contohnya orang-orang Hindu yang mana mereka menyembah Siwa, dewa kata mereka yang menciptakan Mayapada. Mayapada adalah bumi ini. Dan kemudian meyakini menyembah Wisnu, dan Wisnu adalah dewa yang mereka yakini menjaga stabilitas keamanan nasional dan internasional dan yang lainnya. Itu dewa Wisnu. Kemudian dewa Bayu, dewa angin, dewa Indra, dewa Guntur, dewa Surya, dewa matahari, dewa Aswin, dewa pengobatan, dan Dewi Sri, Dewi Padi ataupun penyuburan, dan yang lainnya dari para dewa-dewa juga Brahma yang diagungkan oleh mereka sebagai dewa api. Maka ini semuanya mereka cintai tanpa mencintai Allah. Adapun mereka tidak mengenal siapa itu Allah, maka sama. Mereka kufar Quraisy yang mengenal Allah dan mencintai Allah dan mencintai Lat, Uzza, Manah dan Hubal, sama dengan mereka orang-orang yang hanya mencintai dewa-dewa khayalan. Maka tergambar ya ibadallah mereka bagaimana meyakini dewa-dewa khayalan, yang mana dewa-dewa itu berasal dari kitab yang ditulis oleh Bhagavad Gita mereka, dari pendeta-pendeta ahlu sastra mereka, dari kitab Mahabharata. Maka dijadikan keyakinan tentang dewa-dewa ini dan diibadahi. Maka mereka di sini lebih parah dari kelompok kufar Quraisy, dan dengan begitu kelompok kufar Quraisy tidak masuk kepada Islam meskipun mereka mencintai Allah, karena kecintaan mereka kepada Allah dibagikan dengan kecintaan kepada makhluk selain Allah. Maka ini dari tafsir tauhid, bahwa kecintaan mereka kepada Allah tidak memasukkan mereka kepada Islam,
karena mereka campurkan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah. Qala al-muallif wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah wa hada min a'dham ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah fa innahu lam yuj'al at-talaffuz biha asiman lidam wal mal bal wala ma'rifah maknaha ma'alafdiha bal wala al-iqrar bidzalika bal wala qaunu la yad'u illallah wahdahu la syarikan lah ila akhir. Fa'arada al-muallif menjelaskan hadis yang disebutkan di riwayat Imam Muslim, man sahabiyuh Tariq Ibnu Ashim. Maka disebutkan di sini bagaimana tafsir la ilaha illallah, bahwa barang siapa yang dia itu kufur kepada penyembahan kepada selain Allah dan mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Tafsirnya maknanya orang-orang yang benar-benar melaksanakan dua tadi, mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah, diharamkan darahnya dan hartanya, dan di riwayat Abi Bakrah juga nama baiknya. Namun bagi mereka orang-orang yang hanya menyebutkan dengan lafaz la ilaha illallah namun tetap melaksanakan peribadatan kepada para wali, atau seperti mereka kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah namun melaksanakan doa kepada selain dari Allah, maka mereka pada hakikatnya tidak diharamkan hartanya dan darahnya dan nama baiknya. Maka ini tafsir di dalam hadis ini sesuai dari hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Maka aku diperintah untuk memerangi seluruh manusia, kata Nabi, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Maka ini tafsir bahwa orang-orang yang melaksanakan kesyirikan kepada Allah, pada hakikatnya mereka itu dihalalkan darahnya. Ini dia inti dari tafsir hadis ini. Sehingga orang-orang yang benar-benar melaksanakan tauhid kepada Allah diharamkan darah dan harta dan nama baik, dan kebalikannya. Yang mengatakan la ilaha illallah hanya di mulut namun tidak kufur kepada sesembahan selain Allah, dia masih ngalap barokah kepada para wali, dia masih meminta kepada para wali ataupun kepada makhluk-makhluk selain Allah, maka halal darahnya dan juga hartanya dan juga nama baiknya. Maka ini dari tafsir hadis yang berhubungan dengan permasalahan tauhid dan syahadatu alla ilaha illallah. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.